Selamat pagi, dalam kuliah ini saya akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif. Berikutnya, kita akan belajar mengenai distribusi data. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana kita bisa mendeskripsikan distribusi data dari suatu variabel yang berskala data numerik diskrit. Contoh dari variabel seperti ini adalah jumlah permen M&M's untuk setiap warna yang ada dalam satu kantong permen. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk frekuensi dan juga dalam bentuk tabel bar chart ya. Jadi di sini kita bisa melihat frekuensi dari masing-masing warna, semakin tinggi barnya atau kolomnya, maka semakin besar juga frekuensinya. Untuk data dari variabel continue, seperti pada contoh berikut ini, yaitu waktu untuk mengklik kursor pada target tertentu, atau disebut sebagai response time dalam satuan milidetik. Nah, di sini ada sekitar 20 data ya, dan masing-masing data ini berbeda-beda. Jadi kalau mau kita tampilkan dalam bentuk frekuensi, kita akan punya banyak sekali frekuensi. Karena itu, biasanya data kontinu itu kemudian kita kelompokkan berdasarkan distribusi frekuensinya. Misalnya yang mengklik 500-600 milisecond, 600-700. Nah, dari masing-masing kelompok ini kita akan mendapatkan berapa banyak yang jatuh ke dalam kelompok tersebut. Nah, data dalam tabel ini, jika kita tampilkan dalam bentuk grafik, maka kita akan mendapatkan grafik yang namanya histogram. Jadi antara 500 sampai 600 ada 3 data. Antara 600 sampai 700 ada 6 data dan seterusnya. Jika kita melakukan pengamatan yang banyak sekali, maka kita akan mendapatkan gambaran grafik yang lebih halus ya, untuk suatu kurva. Dan distribusi data kontinu ini disebut juga sebagai probability density. Nah, ada berbagai bentuk distribusi data kontinu. Yang di tengah, yang bentuknya seperti bel ini, kita sebut sebagai distribusi normal. Sementara ada distribusi yang tidak normal, seperti yang ada di sisi kiri maupun sisi kanan. Yang di sisi kiri ini, kalau kita lihat histogramnya bentuknya kemungkinan seperti ini ya. Jadi distribusi ini memiliki kecondongan untuk mengarah ke sebelah. Jadi puncaknya ada di sebelah kiri ya. Ini kita sebut sebagai positive skew atau right skew. Karena ekornya di sisi kanan. Sementara data yang di kiri, menurut histogram yang di kiri ini kita sebut sebagai negative skew. Ekornya ada di kiri, sehingga kita sebut sebagai left skew. Left atau negative, right atau positive skew. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai distribusi normal atau yang disebut juga sebagai distribusi Gaussian. Jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, jika datanya itu dijejer atau diurutkan dan dihitung frekuensinya, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti bel. Nah, tipe distribusi ini umum kita jumpai pada data-data kontinu yang terjadi secara natural, misalnya tinggi badan, IQ gitu ya. Dan datanya harus jumlahnya cukup besar, sehingga bisa membentuk distribusi seperti ini. Dan distribusi normal ini menjadi dasar asumsi dari uji-uji statistik inferensial yang disebut sebagai uji parametrik. Nah, uji statistik inferensial itu bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antar variabel. Ya. Uji-uji itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa berlaku jika data kita terdistribusi secara normal. Karena itulah, ketika kita melakukan penelitian, mengambil data, terutama data yang kontinu ya, ini distribusi data untuk data yang kontinu. Kita harus menguji apakah data kita itu distribusinya normal atau tidak. Jika distribusi data kita normal, maka kita boleh menggunakan uji statistik parametrik. Tapi jika tidak, pilihannya ada dua. Kita menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji non-parametrik, atau
kita melakukan transformasi pada data kita yang tidak normal sehingga bisa didapatkan data yang terdistribusi secara normal. Jadi distribusi normal ini lebih merupakan means ya, cara, bukan akhir yang kita harapkan. Jadi ini adalah cara kita untuk bisa menggunakan uji statistik parametrik. Bagaimana cara kita bisa menilai apakah data kita terdistribusi normal atau tidak? Kita akan lihat itu di slide berikutnya. Pertama, kita perlu mengetahui bagaimana sih karakteristik dari data yang terdistribusi secara normal. Pada kurva ini, nilai tengah ini adalah min. Jadi, min, median, dan modus itu besarnya sama dan terletak di tengah sebaran data, simetris ke kiri maupun ke kanan. Kemudian, makin ke bagian tengah, data semakin padat atau semakin banyak data yang berada dekat dengan min. Jika ditotal, maka area di bawah kurva ini, jadi area yang diarsir hijau ini nilainya 100% dari data. Dan dengan distribusi normal, kita bisa memprediksi bahwa 68% dari data kita terdapat atau terletak dalam rentang min 1 sampai 1 standar deviasi dari min. Jadi sebagian besar data kita itu 68%-nya mengumpul kurang lebih 1 standar deviasi di dekat min. Dan 95% data terletak dalam rentang min 2 sampai plus 2 SD. Jadi data yang ada di bawah kurva ini, dari min 2 sampai 2 SD ini, sekitar 95% dari data kita. Sisanya, jadi sekitar 99,7% itu terletak dalam rentang min 3 sampai 3 SD. Jadi yang ada di ujung-ujungnya hanya sekitar 2,15%. Ini adalah karakteristik dari data yang terdistribusi normal. Distribusi normal memiliki dua parameter, yaitu min dan standar deviasi. Min akan menentukan titik yang menjadi tengah dari data kita, sementara standar deviasi akan menentukan seberapa lebar atau sempit sebaran data kita. Pada contoh di gambar 1 ini, kurva yang hijau memiliki sebaran yang sempit ya, ini berarti nilai standar deviasinya kecil. Semakin besar nilai standar deviasinya, maka akan semakin lebar kurva. Jadi, standar deviasi itu akan menentukan seberapa lebar sebaran data di sisi kanan dan di kiri min, sementara min itu akan menentukan mana yang menjadi pusat datanya.